Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saudara Weton Kamis ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini, saya ulang-ulang ya, supaya teman-teman nonton Kamis itu paham. Nah, setiap manusia itu selalu dihadapkan pada sebuah masalah. Nah, untuk bisa menyelesaikan masalah, kita harus bisa memetakan, gitu loh ya. Masalah yang Anda hadapi itu harus terpetakan. Masalah itu hanya 3 kategori. Yang pertama adalah ujian hidup, yang kedua adalah karma, yang ketiga adalah hukuman Tuhan. Cuma 3 ini masalah ini. Ya. Nah, 3 ini kita persempit menjadi 2. Ya, coba teman-teman nonton Kamis. Orang yang diuji sama Tuhan, tentunya orang itu sudah berada di jalan Tuhan. Kita periksa diri kita, apakah diri kita ini sudah berada di jalan Tuhan. Kita periksa ibadah kita periksa tirakat kita. Kalau ibadah yang kita lakukan masih melempem, ya tentunya kita ini tidak berada di jalan Tuhan. Ya, jadi kalau ibadah kita masih melempem, berarti kita tidak berada di jalan Tuhan. Ya. Sehingga ketika kita dihadapkan pada sebuah masalah, maka masalah itu bukan ujian Tuhan. Dan yang perlu Anda pahami ya, ketika seseorang diuji sama Tuhan, itu dalam rangka untuk mengangkat derajat orang tersebut. Itu kalau yang namanya ujian Tuhan. Dan ketika kita diuji sama Tuhan, kita tidak akan muncul yang namanya sambat. Kita tidak akan muncul yang namanya mengeluh, sambat itu tidak akan muncul. Tapi kalau kita katakanlah kena masalah, masih sambat, ya, masih muncul, ya, menyalahkan keadaan, menyalahkan alam, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan tidak adil, menyalahkan nasib, menyalahkan takdir. Pokoknya melempar tanggung jawab kita. Nah, berarti masalah itu bukan ujian Tuhan. Ya, jadi lebih di generalkan ya secara umum bahwasanya masalah yang kita hadapi itu cuma 2 kategori. Kalau tidak karma adalah hukuman Tuhan. Maka solusinya apa? Tobat. Solusinya adalah kesadaran diri. Ketika Anda tobat, misalkan Anda kena masalah yang itu merupakan hukuman Tuhan, Anda tobat, ya, itu nanti akan muncul motivasi di dalam diri, muncul semangat, ya, bahwasanya apa yang Anda alami, apa yang Anda hadapi itu adalah memang konsekuensi dari tindakan Anda sebelumnya. Kesadaran diri semacam ini akan menguatkan mental batin Anda untuk menyelesaikan masalah. Nah, begitu pula ketika Anda tahu bahwasanya masalah yang Anda hadapi itu adalah sebuah karma, ya, maka Anda pun juga akan memiliki kesadaran diri bahwasanya orang yang saya sakiti di masa lalu itu butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa sembuh. Orang yang kita sakiti di masa lalu itu butuh bertahun-tahun untuk bisa sembuh. Kira-kira wajar enggak kalau saya mengalami hal yang sama dengan yang dialami oleh orang yang disakiti saya? Nah, kan muncul kesadaran diri semacam ini. Sehingga Anda ini tidak akan sambat mana. Anda akan sabar mempertanggungjawabkan perbuatan Anda dengan menjalani karma yang sedang terjadi. Ya. Jadi ini yang harus Anda pahami ya, teman-teman Weton Kamis. Jadi tidak semua masalah itu adalah ujian Tuhan. Kalau potongan-potongannya kayak awake dhewe, kayak kita ini, itu cuma 2 tadi masalahnya. Lek ndak karma, ya hukuman Tuhan. Tuh, orang katakanlah menjalani karma, orang yang kita sakiti itu apakah ya ndak butuh perjuangan yang panjang? Butuh perjuangan yang panjang. Sama ya, saya tersakiti mulai 2017 sampai detik ini gitu. Saya terus berjuang untuk menyembuhkan diri. Ya.
Sudah berapa banyak air mata yang saya tumpahkan? Sudah berapa banyak uang yang saya habiskan? Sudah berapa banyak waktu yang saya habiskan? Tuhan akan melihat ini. Perjuangan saya tersakiti ini Tuhan akan melihat. Ya. Coba bayangkan 2017 sampai dengan sekarang kurang lebih 8 sampai 7 tahun atau bahkan lebih. Ya. Ini belum sembuh 100%, paling 70%. Nanti kalau sudah sembuh 100%, saya sudah menemukan kebahagiaan yang baru. Ya. Proses yang saya alami dari 2017 sampai ini akan ditimpakan kepada orang yang menyakiti saya berupa karma. Nah, jadi tidak perlu kita itu balas dendam, sakit hati, tidak perlu ngapain. Ya, dengan sendirinya orang itu akan menjalani karma. Itulah hukum di dunia itu seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh leluhur kita, ngunduh wae pakerti, sopo nandur bakal nunduh. Nah, kalau Anda yang menyakiti orang lain, yang saat ini Anda menjalani karma, ya, jadikan itu sebagai pelajaran hidup. Jangan diulangi lagi. Tuhan mengasihkan karma kepada diri Anda untuk menebus dosa-dosa Anda. Ya, jadi ya kudu dinikmati. Berat. Saat ini Anda menjalani karma itu berat sekali. Ya, begitu pula saya untuk bisa sembuh dari rasa sakit itu butuh proses yang panjang. Ya, berdarah-darah gitu. Ya. Jadi setimpal ketika seseorang kena masalah itu setimpal dengan perbuatannya. Tuhan itu maha adil. Itulah keadilan Tuhan. Kita tidak bisa mendapatkan keadilan di muka bumi ini, ya, di depan hakim, di depan polisi. Kita tidak bisa mendapatkan keadilan, tapi Tuhan itu maha adil. Yakinlah, ya, keadilan itu pasti datang. Nah, jadi masalah itu hanya 3 kategori: karma, hukuman Tuhan, ujian Tuhan. Silakan diperiksa masalah yang Anda hadapi, apapun masalah Anda yang Anda hadapi, ya teman-teman nonton kamus, ini harus bisa meningkatkan spiritual Anda, ya, harus bisa membuka mata batin Anda sehingga Anda lebih dekat kepada Tuhan. Demikian motivasi hari ini. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.